Kesempatan yang sangat berharga ini. Saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berpikir. Jangan tidak berpikir, Pak. Apa yang harus dipikirkan, Pak? Apakah yang harus dipikirkan? Kalau kita takbir, yang sebenarnya yang kita ingat itu siapa? Pikir kau di situ itu. Yang sebenarnya yang kamu ingat itu siapa? Siapa? Sebab takbiratul ihram. Diarangkan orang takbir kalau bukan Allah naikkan. Ini harus bagaimana caranya supaya satu saja disembah, Pak. Ibu-ibu sekalian harus tahu ini. Bagaimana caranya supaya menyembah satu saja. Mengerti ini, Bu? Kebanyakan manusia hanya mampu menyembah yang banyak. Yang banyak mampu sembah. Tidak mampu menyembah yang satu ini. Tidak mampu menyembah yang satu ini. Coba bapak-bapak sekalian, kontrol kembali kalau kita sembahyang. Kalau kita takbir sebetul-betulnya itu siapa yang kita ingat, Pak? Ini pikir ini. Pikir memang. Sebab saya kasih tahu kita terus terang, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Setelah kita masuk dalam alam kubur, tidak ada guna-gunanya lagi, Pak. Jadi pikir memang selama kita masih ada di dunia ini. Sebab Tuhan mengatakan di dalam Al-Quran, La yaghfiru an yusrik bi. Dosa yang tidak bisa kuampuni adalah musyrik. Tidak akan kuampuni itu. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasau. Aku mengampuni dosa selain daripada itu. Perbaiki ini, Pak, kalau takbir kau buka galah duitnya, mati konyol kau. Mati konyol kau. Saya kata terus terang. Mati konyol kau. Kau lebih hina dari binatang. Bapak, apa sebenarnya saya katakan kita ini lebih hina dari binatang? Bapak-bapak biasa melihat anjing, orang pelihara anjing. Itu anjing kalau ketemu dengan Tuhannya lumpa-lumpa. Karena dia mengenal Tuhannya. Kok manusia sudah rambut putih tidak mengenal Tuhannya? Tidak mengenal Tuhannya. Allahu Akbar. Apa yang kamu ingat itu? Kalau kau ingat motor, baru kau Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu motor, cocok tidak? Cocok tidak ini bapak-bapak berpikir begini. Berpikir kita. Kalau kita bilang Allahu Akbar, nah pekerjaan tak kita ingat, pekerjaan menusambah. Ingat memang ini Pak, ingat jangan sampai sembahyang kau sianda malam, tapi no. Malah Tuhan katakan, kalau kau sembahyang sianda malam, kalau kau tidak mengenal tentang bagaimana caranya mengingat kepada Allah, maka yang kau dapatkan apa kira-kira Pak? Fawailul lil musallin, celaka mereka. Celaka mereka semua ini. Celaka semua ini. Apa sebabnya? Karena bukan saya ingat ini orang. Jangan payah, jangan sampai kita mengandalkan bahwa saya ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah sembahyang, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji. Kau mengandalkan itu? Jangan sekali-kali mengandalkan itu, Pak. Itu hanya bagus hubungan dengan perintah. Perbaiki memang ini. Ada orang, ya, perbaiki Pak ya. Ada orang bagus hubungannya dengan perintah Allah. Seperti mengucapkan kalimat syahadat, sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan berhaji. Ini hanya bagus hubungannya dengan perintah. Tapi tidak bagus hubungannya dengan Allah. Tidak ada kontakannya. Tidak ada kontakan dengan Allah. Biar sembahyang, kau sembahyang memang kau. Mengapa Tuhan katakan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang kata Allah mengatakan dirinya beriman kepadaku,
Dan hari kemudian, padahal sebenarnya itu tidak beriman kepada aku itu orang. Tidak beriman kepada saya itu orang. Apa sebabnya, Pak? Perbaiki memang ini. Perbaiki memang. Kalau masuk ke dalam kubur langsung ke neraka, Pak. Kalau kita tidak mengerti tentang hubungan dengan Allah, begitu meninggal kau, selamat sore kau, di neraka kau tempat tinggalmu. Ini saya berani berbicara di hadapan Allah dan Rasulnya, dan di hadapan seluruh para malaikat. Saya kasih tahu terus terang, bila mana kau tidak mengenal diri, kok dirimu lagi tidak tahu, apalagi Allah. Perbaiki memang, Pak. Jangan sampai kau mengandalkan dirimu itu selamanya pergi ke masjid sembahyang hari-hari. Tapi yang kau sembah setelah sampai di sembahyang itu, di masjid itu siapa kau sembah? Ya ingat maka siapa itu? Siapa yang kau sembah itu? Mari secara terbuka, terus terang. Siapa sebenarnya yang kamu sembah itu? Siapa yang kamu ingat waktu kau takbir? Siapa kira-kira? Ini harus mengerti ini. Harus mengerti ini, Pak ini. Coba disambungi tadi ayat ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Qalatil arabu amanna. Kum lan tu'minuna. Walakin kulu aslamna. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata. Orang-orang di Pangkajene berkata. Saya terus terang ini. Orang-orang di Pangkajene berkata. Kami ini telah beriman. Allah kata Muhammad. Katakan Muhammad kepada orang Pangkajene itu. Kamu belum beriman. Kata Allah. Kasih tahu itu Muhammad. Belum beriman itu. Apa sebabnya? Walakin kulu aslamna. Baru mereka itu tingkah patuh. Belum mereka beriman. Dia beriman tawir, tidak beriman mereka itu. Apa sebabnya? Apa sebabnya kira-kira Bapak Allah katakan, kasih Muhammad mereka itu. Kasih Muhammad orang Pangkajene itu. Kasih mereka. Kasih mereka, laki-laki perempuannya kasih mereka. Mereka kamu ini belum beriman. Allah katakan kasih Muhammad. Mereka ini belum beriman, kata Allah. Apa sebabnya? Walakin kulu aslamna. Baru mereka tingkah patuh. Baru mereka tingkah patuh. Tahu mengerti bahwa bapak ibu-ibu yang dimaksud dengan tingkah patuh? Mengerti tidak, Bu? Yang dinamakan tingkah patuh. Yang dimaksud dengan tingkah patuh di sini, ini orang rajin melaksanakan 2 kalimat syahadat. Rajin pergi sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat dan berhaji. Ini baru patuh. Karena hubungan langsung antara saya dengan dia itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia hanya bagus mengandalkan perintahku. Mengerti memang gini, Bu? Disambungi ayat walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Karena imannya orang Pangkajene tidak masuk di dalam hatinya. Itu makanya aku kasih tahu ke bahwa kamu hanya tingkah patuh. Karena iman itu belum masuk di dalam hatimu. Mengerti bapak-bapak jangan salah mengerti bengko ini. Mengerti bengko. Saat nanti saya kata bengko, kalau orang sembahyang, bapak-bapak ibu-ibu harus mengerti nanti ini. Kalau kita sembahyang, Pak, ibu-ibu sekalian, 4 malaikat yang hadir di mukamu sebagai tinjuri. Apa malaikat apa ini? Kalau kita takbir,
Yang periksaku ini adalah malaikatnya api. Dia ahli di dalam takbir. Ahli sekali dalam takbir. Begitu takbir kau nak tahu. Orang pangkat jadi no. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kontaknya dengan Allah. Kalau ruku ke siapa lagi? Kalau ruku ke siapa lagi yang periksa ke? Yang periksa ke malaikatnya angin. Malaikatnya angin, Pak. Malaikatnya angin yang periksa ke. Begitu ruku ke, yang kamu ingat air ini pisang dengan kue ini. Bilang malaikatnya, dok ini. Kutusuki matanya ini. Handat tuh telinganya ini. Karena bodohnya. Bodoh sekali. Kutarik telinganya ini karena bodohnya. Bodoh sekali. Sudah itu, sujud kau lagi. Yang periksa kau siapa lagi? Malaikatnya air. Ahli di dalam sujud. Begitu sujud kena tidak cocok hubungan kontak langsung dengan Allah. Tarik telingamu karena bodohmu. Seandainya malaikat itu ganas ki, atau lempar kepalamu, tandang kepalamu. Karena marahnya, ini orang bodoh sekali ini. Diturunkan lagi Nabi. Kemudian disusul dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa itu Al-Quran Ibu? Itu kiriman suratnya Allah. Kepada kita semuanya. Itu kiriman surat. Baca kiriman surat itu supaya selamat kau di dunia dan di akhirat. Selamat kau di dunia dan akhirat. Kalau kau mampu mengetahui hikmah yang dikandung oleh Al-Quran itu. Kalau kita duduk pas siapa yang periksa kita? Siapa yang periksa kira-kira? Yang periksa kau adalah malaikatnya tanah, Pak. Yang periksa kita adalah malaikatnya tanah kalau duduk kau tahiyat. Nabi bilang malaikatnya tanah dongok mentok orang ini. Dongok sekali orang ini. Telah diberitahukan kepadanya. Coba kalau orang asam takbiratul ihram. Orang asam ini sudah kamat ki. Yang terakhir kata-katanya, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan terkecuali Allah. Tapi kalau sembahyang kau betul tidak ada Tuhan selain dari Allah. No ingat. Sesuai dengan protokol tadi itu. Betul itu. Pikir memang ke ini Pak. Memang harus pikir memang. Jangan sampai kau andalkan sudah berhaji, sudah begini. Nol. Saya kasih meter. Nol. Satu kali lagi nol. Saya kasih meter terus terang. Neraka tempat tinggalmu. Neraka. Saya kasih meter terus terang. Apa sebabnya? Karena bukan saya nusambah. Nabi kita sebetulnya itu Pak. Terus terang para ibu-ibu sekalian. Allah pernah mengajar kita di 3 tempat. 3 tempat Allah mengajarkan kepada kita kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini diajarkan di 2 tempat. Di mana itu kalimat tauhid pertama diajarkan kita di dalam alam kandungan. Di dalam alam kandungan setelah jiwa itu sempurna. Jasmani itu telah sempurna. Berbicara tentang ditiupkan roh. Kemudian roh bertanya kepada jiwa itu. Alastu birabikum. Menjawab semua jiwa itu. Kalu bala sahidna. Betul engkaulah Tuhan kami. Tuh syahadat yang pertama. Pengenalan dengan Allah yang pertama di dalam alam kandungan. Jadi kalau ada orang berbicara. Bagaimana caranya kita mengingat Allah tidak pernah dilihat. Bodoh. Bodoh itu. Yang kedua, Nabi Muhammad yang kedua kalinya diadakan syahadat waktu di Gua Hira. Ngerti Pak? Waktu dia di Gua Hira. Dia naik di Gua Hira untuk menolkan dunia. Kalau bapak ibu-ibu mampu kasih nol dunia, timbul satu ini. Apa ini Bu? Allah. Siapa yang dapat menolkan dunia? Timbul satu. Inilah Allah. Aku ini adalah Tuhan. Asal mampu bagaimana caranya
Kira-kira bapak, ibu-ibu bisa kasih 0 dunia? Sama dengan Nabi Muhammad waktu naik di Gua Hira. Setelah naik di Gua Hira, Nabi Muhammad kasih 0 dunia. Turun Jibril. Ikra Muhammad. Ikra Muhammad. Baca itu Muhammad. Baca Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Ainal makar, tidak tahukah saya kasih membaca dong ke saya. Saya tidak tahu membaca, kata Nabi Muhammad. Setelah kontak ketiga kalinya datang lagi. Jibril berkata lagi, Ikra Muhammad. Nabi Muhammad tetap mengatakan, Ainal makari, tidak tahukah saya kasih membaca. Tidak tahu saya membaca. Sudah kontak yang ketiga kalinya. Sudah kontak yang tiga kalinya dipeluk lagi oleh Jibril. Ikra Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, apa yang dibaca Jibril? Apa yang dibaca Jibril? Jibril berkata, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ pertama membaca Nabi Muhammad. Tapi sebelum membaca kontak dulu dengan Allah. Hubungannya dengan Allah bagus. Hubungannya dengan Allah bagus. Itu setelah tak bagus hubungan dengan Allah Nabi Muhammad. Dan disuruh membaca dan dia tahu baca Ikra. Turunlah dia dari Gua Hira ke dunia ini. Jadi Nabi Muhammad waktu turun di dunia ini 13 tahun apa sembahyangnya Pak? 13 tahun Nabi Muhammad sembahyang. Tidak ada rakaatnya. Sembahyangnya sembahyang batin. Kontak langsung dengan Allah saja dulu. Kontak langsung dengan Allah dulu. Tidak ada rakaat sembahyang Pak. Belum menerima perintah rakaat sembahyang. Yang dia lakukan selama 13 tahun sembahyang batin. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengerti yang dimakan sembahyang batin. Sudah mengerti ini. Kalau tidak mengerti kau ini, jangan dulu sembahyang. Awaluddin marifatullah. Nabi Muhammad diajar dulu hubungan langsung dengan Allah. Baru itu 13 tahun. Setelah cukup 13 tahun mantap hubungannya dengan Allah. Setelah Nabi Muhammad mantap hubungannya dengan Allah. Baru diperintahkan Isra. Di Isra Mi'rajkan. Subhanallazi asra bi abihi. Jadi Isra dulu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Sesudah Isra di Masjidil Aqsa. Kira-kira 10 menit transit. Kemudian meluncur di Isra Mi'rajkan. Dia sudah imrat lagi. Dimi'rajkan lagi. Mi'rajiyah. Menembus langit dari pertama 2, 3, 4, 5, 7 sampai ke aras. Aras tembus lagi. Akhirnya sampai di sana itu berhadapan dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, lihat di sembahyangnya itu para malaikat. Lihat sembahyangnya di para malaikat. Yang pertama, sembahyang di sini, sembahyangkannya malaikatnya api. Takbir. Tidak ada lain kerjanya malaikatnya api, hanya takbir saja. Tapi Nabi Muhammad telah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di Gua Hira. Waktu dalam alam kandungan dan di Gua Hira. Telah mampu kontak langsung dengan Allah. Jadi ini dia dapatkan di sini hanya cara-cara sembahyangnya para malaikat ini. Caranya malaikatnya api takbir. Sudah itu diperlihatkan lagi cara rukuknya malaikatnya angin. Sudah itu diperlihatkan lagi cara sujudnya malaikatnya air. Sudah itu diperlihatkan lagi duduknya, cara duduknya malaikatnya tanah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Muhammad. Muhammad, ambillah keempat-empatnya penyembahannya para malaikat ini. Jadi jangan kira sembahyang itu pas sembahyang. Akbar. Ada contohnya Pak. Itu ada kita ikuti. Harus diikuti. Kalau sembahyang akbar. Tandang ke malaikat lari turun ke neraka.
Takandang jako. Lebih baik kasih masuk saja neraka ini orang. Jangan makuani. Tidak ada harapan doboki. Bodoh sekali dia. Diajar sedemikian rupa. Kukiringan kepada mereka Al-Quran. Apa itu Al-Quran, Pak? Apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi orang yakin. Al-Quran itu adalah kitab pembeda antara yang ada yang batil. Yang kalau takwil kau bukan jangan pakai itu. Yang kau pakai di sini orang kontakan dengan aku, kata Allah. Jadi bapak jangan saja sekedar sembahyang. Mati konyol kau, Pak. Mati konyol kau. Dekat somek terus terang, mati konyol kau. Karena kau tidak mengetahui tata tertibnya sembahyang. Tidak mengerti kau. Akbar apa? Tak bilangnya setan, begitu anggota. Bilang kau saja akbar. Tak bilangnya setan, begitu kau ong. Ongku ini. Bagus kau ong. Supaya semua manusia itu masuk ke neraka ong. Temani saya kasih dongeng-dongeng ke orang ong. Ini online ini setan, sudah haji. Sudah al-mukarram. Sudah pintar dia. Tapi tidak tahu mengingat kepada Allah. Nabi bilang, bagus, bagi itu kau. Jangan kau ingat dengan Allah. Kasih tahu orang begini saja, supaya kita sama-sama nanti ke neraka, dengan teman-temanmu, Jangan kasih tahu orang, bagaimana caranya ingat kepada Allah. Jangan kasih tahu, Jangan kasih tahu, Kalau kau kasih tahu itu, bisa ki, Sedangkan saya dengan kau sudah sahabat lama. Sudah sahabat lama ki, Jangan sekali-kali kau kasih tahu orang. Tuhan berkata di dalam Al-Quran. Tuhan berkata dalam Al-Quran, siapa orang yang lalai mengingat kepada aku, Allah akan mengiring kepadamu seorang setan. Akhirnya menjadi teman karib mereka. Sama-sama ini. Ngasih bawa ke mana-kana. Hebatlah tuh. Ngasih bawa ke mana-kana. Selamanya jalan dua-dua. Hebat sekali. Hebat sekali. Ini orang lain lagi lihat. Hajian lagi minum. Hajian lagi minum nih. Hajian lagi main judi. Hajian lagi main perempuan. Apalagi kita ini bukan haji ke. Mari sama-sama ke. Katanya Nabi lagi bagus kok. Nabi lagi setan. Begitu kok panggil kita mamu supaya sama-sama kita nanti ke neraka Panggil ki Jadi itu setan. Dia tidak akan tidak akan menggoda lagi Tidak akan menggoda onna tamanna. Coba yang mana yang punya ini iblis setan, yang mana orang yang sembahyang di masjid tapi ingatannya tidak ada. Ohnya setan itu. Ohnya setan. Begitu kau Nabi bilang setan. Begini kau Begini kau Hebat kau macam-macam kau ini dari kau dari Mekah kau belajar. Dari Kairo kau Kau 16 tahun di Kairo, Begini kau Tapi ini tidak tahu mengingat kepada Allah. Dah bilang setan begitu kau dicapi-capi Begitu kau temani kau supaya ini orang ini sama-sama kau masuk neraka semua nanti. Jangan kau kasih tahu